Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena membuka rapat evaluasi dan rencana aksi percepatan ODF atau bebas buang air besar sembarangan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan bahwa pentingnya pemetaan terhadap kondisi geografis daerah dan sosiologi masyarakat. Dengan begitu, mudah menentukan strategi yang tepat untuk mendorong masing-masing desa menjadi ODF. Ontot mengatakan pemetaan ini penting untuk mengklasifikasi kondisi penduduk, mulai dari ekonomi hingga budaya. Selain itu, Ontot mengatakan untuk percepatan ODF di Kabupaten Sanggau perlu kerjasama banyak pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan peran dunia usaha, seperti BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan untuk terlibat aktif dalam percepatan ODF. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Ginting mengatakan bahwa Pemkab Sanggau menargetkan pada tahun 2028 seluruh desa kelurahan sudah ODF. Sementara untuk tahun 2026 ini ditargetkan 55 desa bebas ODF. Ya, saya kira sebenarnya pendataan itu sangat penting sebagai alat pemicu untuk kita lebih memahami betul kekurangan dan kelebihan kita kan. Nah, kita hari ini kan masih berada pada angka 13, sekian persen dari 14 kabupaten kota kan. Nah, tetapi menurut saya sebenarnya ini tidak sulit. Tadi sudah saya arahkan, kita harus bagaimana membuat formulasi kerja yang benar. Tidak lagi kita bekerja sporadis kan. Kalau mungkin selama ini kan kita kerja sporadis. Ya, pokoknya ODF gitu. Nah, tapi kita tidak paham betul pemetaan di masing-masing wilayah, kecamatan, desa, dusun masing-masing. Ya. Kita mau tahu dulu klasifikasi tingkat ekonomi penduduk kan, ya kan. Kemudian yang berikutnya, kalau yang berikut yang 13 ini mungkin iya datanya, tapi mungkin juga perlu ditelusuri lagi kan. Karena kalau saya lihat, saya tidak tahu lah apakah yang ODF ini jamban itu harus bagus itu, WC-nya harus bagus, standar gitu. Nah, tapi menurut saya, yang penting mereka tidak lagi BAB di mana-mana gitu. Kita arahkan dalam tempat tertentu kan. Nah, kalau persoalan nanti dia representatif atau tidak, itu kan sangat tergantung di masing-masing kemampuan di ekonomi yang ada di keluarga yang bersangkutan. Nah, lalu langkah berikut tadi saya katakan, kita harus tahu persis datanya. Dan sebuah desa ini berapa kakak sih ada di situ. Kemudian tingkat ekonomi kemampuan mereka berapa orang yang sudah ekonominya sedikit mapan, yang agak bagus, dan yang kurang sekali. Nah, yang paling kita cepat ambil alih ini kan yang kurang ini. Oh, ini kita dorong supaya dia harus cepat, ya kan. Nah, kalau untuk memotivasinya mungkin kita doronglah apa misalnya kan. Nah, jadi ada daya dorong dari pemerintah, tidak dia beri sendiri gitu. Tapi yang memang parah ini kan tidak bisa mau kita ngomong sampai apapun mungkin tidak bisa dia lakukan. Ya. Nah, karena ODF ini juga ada kaitan dari berbagai program lain, misalnya stunting. Ya, ukuran stunting itu kan kelengkapan di rumah tangga ini kan, rumah tangga yang sehat ini kan, ada rumah yang cukup apa macam, kalau kita mau nilai rumah yang sehat ini kan. Nah, rumah sehat dan selingkuh sehat ini kan, ya kan termasuklah segala drainase, ya kan, pembuangan airnya tuh seperti apa, sehingga lingkungan itu bisa sehat, ya pasti dia nanti lari ke stunting kan. Nah, kalaupun stunting sebenarnya hari ini kan, kita sekarang kan sudah memburu yang sudah terjadi kan. Tapi yang paling penting bagaimana memblok yang akan terjadi, ini penting. Kalau kita memburu yang terjadi, yang ini tidak kita blok, tidak kita lakukan langkah-langkah atau kebijakan, ya tidak pernah tuntas dia. Ya, tapi kita bersyukur pemerintah pusat ini kan sudah melakukan langkah-langkah itu kan. Nanti tentu secara berjenjang
ya kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.